Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fani Hasalufia akan memaparkan tentang dinasti Safawi. Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi adalah salah satu kerajaan besar di Iran yang berdiri setelah penaklukan Persia oleh pasukan Muslim pada abad ke-7. Pendiri kerajaan Safawi di Persia adalah Ismail I pada tahun 1501 sampai 1524. Berdiri hingga 1736. Periode kerajaan ini sering disebut sebagai awal dari sejarah Iran modern. Salah satu contoh perkembangan yang muncul pada kerajaan Safawi adalah pada bidang pendidikan, di mana raja yang berkuasa mendirikan sekolah keagamaan dan menetapkan Islam Syiah sebagai agama resmi kerajaan. Kerajaan Safawi berdiri sehingga runtuhnya pada tahun 1736. Kendati demikian, pengaruh yang ditinggalkan begitu penting bagi Iran sehingga beberapa abad berikut. Sejarah berdirinya kerajaan Safawi. Berdirinya kerajaan dan dinasti Safawi bermula dari gerakan Tarikat Safawiyah yang didirikan oleh Safi al-Din pada 1253 sampai 1334 di Azerbaijan. Dalam perkembangannya, gerakan ini mendapatkan banyak pengikut, bahkan hingga kepemimpinan Sadar al-Din Musa yang menggantikan Safi al-Din. Namun gerakan Tarikat Safawiyah mulai berubah pada pertengahan abad ke-15 ketika dipimpin oleh cicit Sadar al-Din Musa yang bernama Syekh Junaid. Syekh Junaid adalah orang yang haus kekuasaan sehingga Tarikat Safawiyah berubah menjadi militan dan mulai meluaskan pengaruhnya di bidang politik serta militer. Gerakan Safawiyah kemudian bergerak di wilayah Iran sehingga berhasil merebutnya dari pemerintahan Timuriyah yang didirikan oleh Timur Leng pada abad ke-14. Sejak kemunduran dinasti Timuriyah, secara politik Iran telah terpecah dan lahirlah berbagai gerakan keagamaan beraliansi Syiah. Salah satu yang terkuat secara politik adalah Safawi Qizilbash yang dipimpin oleh Shah Ismail I kemudian mendirikan kerajaan Safawi pada 1501 yang menjadikan sebagai raja pertama serta pendiri dinasti Safawi. Selanjutnya, raja-raja kerajaan Safawi. 1. Ismail yang pertama pada tahun 1501 sampai 1524. Yang kedua, Tahmas I pada tahun 1524 sampai 1576. Yang ketiga, Ismail II 1576 sampai 1577. Yang keempat, Muhammad Khodabanda pada 1577 sampai 1587. Selanjutnya Abbas I pada 1587 sampai 1629. Selanjutnya Safi Mirza pada 1628 sampai 1642. Selanjutnya Abbas II pada tahun 1642 sampai 1667. Selanjutnya Sulaiman pada tahun 1667 sampai 1694. Kemudian Husain pada tahun 1649 sampai 1722. Kemudian Tahmas II pada tahun 1722 sampai 1732. Dan yang terakhir Abbas III yaitu pada tahun 1733 sampai 1736. Selanjutnya kejayaan kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi
mengalami masa kejayaan di era pemerintahan Abbas I pada tahun 1587 sampai 1629 yang berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri dan merebut beberapa wilayah. Pada puncaknya, kerajaan ini menguasai wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran, Republik Azerbaijan, Bahrain, Armenia, Georgia Timur, sebagian Kaukasus Utara termasuk Rusia, Irak, Kuwait, dan Afghanistan, serta sebagian Turki, Suriah, Pakistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Kemajuan juga dirasakan pada bidang ekonomi, yaitu ditandai dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Selanjutnya, hasilnya, Safawi menguasai perdagangan antara barat dan timur. Kehidupan perekonomian kerajaan juga ditopang oleh hasil pertanian yang melimpah. Pada bidang ilmu pengetahuan, ada beberapa nama ilmuwan hebat dari era kerajaan Safawi, yaitu Baha al-Dina al-Sayrazi, Sadar al-Din al-Sayrazi, dan Muhammad al-Bakir bin Muhammad Damad. Sedangkan kemajuan kerajaan Safawi, bidang arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik. Selanjutnya, runtuhnya kejayaan Safawi. Kemunduran kerajaan Safawi dirasakan setelah Abbas I turun tahta pada tahun 1628. Pasalnya, para pemimpin setelahnya kurang memperhatikan kemajuan pemerintah dan rakyatnya. Dan selain itu, pergolakan antara golongan Islam, Syiah, dan Sunni juga menjadi penyebab kerajaan mengalami kemerosotan. Kemudian pada 1722 menjadi pemberontakan orang Afghanistan yang dipimpin oleh Mir Mahmud yang berhasil menduduki ibu kota Isfahan. Pada 1729, Mahsab II sempat merebut istana Isfahan dengan bantuan Jenderal Nadir dari suku Khozar di Rusia dan merestorasi kerajaan. Namun pada 8 Maret 1736, Raja Abbas III akhirnya lengser dan sekaligus menandai runtuhnya kerajaan Safawi. Selanjutnya, beberapa lukisan. Ismail I menyatakan dirinya syah dalam menaklukkan Tabriz. Dua ilustrasi Raja Sulaiman I dari kerajaan Safawi pada tahun 1670. Syah Abbas I dikenal sebagai raja terbesar dinasti Safawi. Cukup sekian dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya. Bagaimana Indah? Indah, Indah yang nanya ya, Noy. oh ya. Pada saat kerajaan manakah Persia mencapai puncak kejayaannya, terutama di bidang kebudayaan dan militer, dan apa saja bukti-bukti kejayaan dari kerajaan tersebut? Makasih. Mau langsung dijawab atau yang lain? Langsung dijawab boleh atau 5 menit lagi juga nggak apa-apa, terserah. Ada yang ingin bertanya lagi?
Izin Nonoy. Ya. Izin bertanya. Silakan. Ini siapa? Fajri. Gimana? Apa yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Persia? Kedengaran suaranya? Oh ya. Aku jawab yang Fajri dulu ya. Baik. Karena berhubung waktunya sebentar lagi. Tadi apa penyebab apa Riri penyebab peruntuhan kerajaan Safawi ya? Riri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fajri, yaitu apa penyebab runtuhnya kerajaan Safawi. Runtuhnya kerajaan Safawi itu disebabkan oleh pemimpin yang kurang memperhatikan kemajuan pemerintahan dan rakyatnya. Selain itu juga tergolakan antara golongan Islam Syiah dan Sunni juga menjadi penyebab kerajaan mengalami kemerosotan. Kemudian ada pemberontakan orang Afghanistan yang dipimpin oleh Mir Mahmud yang berhasil menduduki ibu kota Isfahan. Itu Fajri. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Persia mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa kerajaan Safawi dengan bidang militer. Hal ini disebabkan oleh langkah-langkah ditempuh oleh Abbas I dalam rangka memperkuat kerajaan Safawi. Contohnya, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Qizilbash dengan cara membentuk pasukan baru yang berasal dari budak-budak dan tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Circassia. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan menyerahnya wilayah Azerbaijan, Georgia, dan di samping itu Abbas berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Dalam khutbah Jumat, sebagai jaminan atas syarat itu, Abbas menyerahkan saudara sepupunya Haidar Mizra sebagai sandera di Istanbul. Seperti itu. Indah. Ada yang ingin di kembali?
Bagaimana Indah? Fajri, sudah cukup? Ya, sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Fania. Baik, jika tidak ada, berhubung waktu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.